kasih gambaran bagaimana minat investasi pada reksadana di kondisi ekonomi yang saat ini penuh tantangan dan juga kondisi pasar keuangan yang bergejolak? Oke, baik. Jadi memang kalau kita lihat ya sepanjang semester 1 2025 ini kondisi pasar keuangan cukup menantang ya, di mana adanya tekanan geopolitik, perang dagang, kemudian juga ada risiko inflasi global. Nah, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri juga banyak mengalami tantangan. Jadi pertumbuhan ekonominya melambat, Q1 GDP-nya hanya 4,8%, kemudian defisit APBN juga melebar dan rupiah pun melemah gitu ya. Jadi kita lihat untungnya BI ini banyak mengambil langkah aktif untuk menstabilkan nilai tukar. Nah, jadi semua kondisi ini menyebabkan pasar di Indonesia juga bergerak sangat fluktuatif gitu. Jadi kita lihat per semester 1 kemarin khususnya di pasar saham pergerakannya HSG-nya masih mengalami penurunan -3%, apalagi waktu trade war kemarin ya. Jadi sempat anjlok juga sampai ke 7,9%. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di tengah kondisi ini, minat investasi dan demand dari investor ini sebetulnya masih sangat kuat gitu ya. Jadi kita lihat tandanya itu salah satunya dengan peningkatan jumlah investor. Per April jumlah investor di reksadana sendiri menyentuh 15,3 juta investor. Jadi ada peningkatan 1,3 juta dibanding bulan Desember 2024. Nah, dan ini juga masih didominasi oleh investor retail yang dari digital dan fintech gitu. Ini untuk reksadana baru peminatnya sama tingginya atau sebenarnya investor yang masuk ini masuknya ke reksadana-reksadana yang memang sudah existing? Jadi kalau kita lihat di pasar Indonesia sendiri, responnya itu masih positif untuk yang reksadana-reksadana baru. Khususnya reksadana dengan profil risikonya yang relatif defensif gitu ya. Jadi mereka shifting ke instrumen-instrumen yang profil risikonya rendah. Contohnya reksadana pasar uang, reksadana terproteksi, dan juga reksadana pendapatan tetap gitu. Jadi kalau kita lihat data terakhir ya, dana kelolaan industri reksadana ini sebetulnya malah mengalami pertumbuhan naik gitu ya. Jadi per Mei ini data total industri reksadana 515 triliun rupiah, naik 2,5% dari awal tahun. Dan juga ada beberapa peluncuran reksadana terproteksi dan reksadana pendapatan tetap yang baru. Gitu. Oke, jadi justru dengan adanya ketidakstabilan global saat ini terjadi adanya peningkatan. Iya, betul. Di kepemilikan reksadana. Tapi ada nggak fenomena investor yang cenderung mengalihkan asetnya ke dana cash di kondisi-kondisi saat ini? Jadi memang kalau kita lihat dengan kondisi pasar yang masih berfluktuatif di semester 1, investor itu masih sangat hati-hati ya. Jadi banyak investor yang masih parkir, kemudian juga masuknya juga ke instrumen-instrumen yang masih didominasi oleh kas gitu ya, seperti reksadana pasar uang. Nah, jadi kalau dari data industri sendiri, AUM pasar uang itu meningkat 1,7%. Dan kemudian kalau untuk menuju masuk ke semester 2 ini, untuk yang alokasi ke saham pun juga masih lesu gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat memang tekanan jualnya juga sudah mulai mereda dan ada net subscription nih di bulan Mei. Jadi sepertinya sudah ada mulai investor yang bisa melihat ada peluang gitu dan menilai ini valuasinya udah murah gitu. Berarti dari semua saat ini yang peminatnya masih tinggi apa nih? Reksadana pasar uang kah, saham kah, pemerintah atau korporasi kah? Ya, jadi kalau reksadana yang masih minatnya tinggi, kalau kita lihat data terakhirnya itu yang nomor 1 nih primadonanya reksadana pendapatan tetap. Jadi ranking pertamanya reksadana pendapatan tetap, nilainya 160 triliun. Karena mungkin kita lihat ini returnnya kan masih lebih tinggi ya dibandingkan pasar uang. Dan juga fluktuasinya tidak sebesar reksadana saham gitu. Nah, yang kedua masuk ke reksadana terproteksi. Reksadana terproteksi di industri ini dana kelolaannya udah 122 triliun. Ini juga sejalan dengan minat investor yang masih ingin produk yang tergolong defensif gitu. Oke, apakah ada pengalihan gitu ya dari investor-investor yang kini akhirnya berminat ke aset yang berbasis ekuitas karena dinilai under value? Tadi kan Ibu sempat membilang ya kalau memang sekarang tuh harganya sudah courting sekali, sudah diskon, sudah murah sekali. Apakah lonjakannya juga terasa di reksadana?
Kalau kita lihat sih memang masih belum ya, sampai saat ini masih belum. Investor masih menunggu momentum yang tepat untuk masuk pada saat valuasinya pas gitu. Tapi memang kalau kita lihat outlook ke depan nih di semester 2, mungkin ada potensi fluktuasi itu lebih menurun dibandingkan semester 1. Jadi ini seharusnya menjadi momentumnya tepat untuk investor mulai masuk ke pasar saham. Oke, berarti akan ada kemungkinan harganya justru jauh lebih di bawah ini ya, lebih diskon lagi. Masih terjadi gejolak yang mungkin bisa terjadi sama dengan semester 2 ke depan. Apa yang menjadi tantangan dalam menerbitkan produk baru di kondisi geopolitik yang sedang tidak menentu saat ini atau kondisi ekonomi saat ini? Jadi tantangannya terutama kita harus menerbitkan produk yang relevan, tapi juga harus berbeda gitu ya, punya fitur pembeda dengan market atau industri yang sudah sangat kompetitif. Jadi sekarang ini di industri ini sudah banyak jenis reksadana yang diterbitkan dengan fitur serupa, sehingga jadi sudah sulit gitu menemukan diferensiasinya. Nah, jadi kalau kita menerbitkan produk baru, kita harus punya positioning yang sangat unik. Contohnya ada fitur bagi dividen, atau sektornya temanya tertentu, atau ada payment khusus gitu ya. Jadi investor sendiri juga punya faktor pembeda untuk masuk ke si produk itu. Kemudian juga dari sisi sosialisasi dan edukasi. Nah, banyak yang investor karena belum tersosialisasi, mereka nggak tahu gitu ya produk baru ini pembedanya apa, sehingga ya mereka lebih prefer ya sudah masuk aja ke produk yang lama, yang udah lebih stabil, sudah lebih besar, dan udah punya reputasi gitu. Tapi apakah tidak riskan untuk meluncurkan produk-produk baru di kondisi ekonomi seperti ini? Nah, itu dia tantangannya memang dari kami di perusahaan manajer investasi harus lebih adaptif, harus lebih inovatif supaya momentumnya juga tepat gitu ya. Contohnya semester 1 kemarin, Syaf, jadi kan kalau kita lihat outlook-nya juga masih berfluktuasi, ya kita nggak mungkin meluncurkan misalnya reksadana saham gitu ya. Tentu saja pada saat kita luncurkan bisa aja langsung bergejolak dan langsung anjlok gitu kan. Nah, itu yang tidak kita inginkan gitu.